Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah Majlis Najahus Sholihin Tolibin, ya, pimpinan Al-Ustadz Haji Ikram. Beliau bocah diam. Beliau mengundang kita, ya, diantaranya acara Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mungkin juga penutupan pengajian beliau. Dihadiri diantaranya Al-Imam Al-Habib Umar bin Abdurrahman As-Segaf, juga Al-Ustadz Profesor Dr. Agil Al-Munawwar, ya, yang mana beliau semestinya dia duluan bicara, cuman tak tahu, kesian sama saya, ya. Ini aneh ngatur napas saja udah tahu deh. Sekarang bicara Isra Mi'raj. Di sana ada ayat. Kalau subhanalladzi asra, saya rasa jamaah sudah pada paham lah. Ini menyindir kisah perjalanan. Wa ma ja'alna ru'yallati arainaka illa fitnatal linnas. Kami Allah tidak jadikan yang kau lihat dalam perjalanan beliau kecuali ujian bagi manusia. Ujian itu ada yang lulus, ada yang tidak lulus. Yang percaya lulus, yang tidak percaya berarti tidak lulus, ya. Nah, ini jamaah nih bukan hanya percaya saja, tapi dirayakan, berarti ekstra percaya, betul? Nggak mungkinlah kita rayakan kalau tidak percaya. Nah, ini yang percaya itu insya Allah dapat surga. Ini kelihatan nih, ini orang surga semua nih, tinggal nunggu matinya doang nih. Susah. Jamaah mau masuk surga semua sama mati segen. Nggak usah kita yang udah seneng, masya Allah, udah punya rumah, udah punya istri 1,5. Kok bisa 1,5? Iya, yang sono dibilang ada kagak, dibilang kagak ada, jadi setengah, ya. Ini udah seneng. Yang setengah mati aja kagak mau mati, betul? Ini contoh nih yang setengah mati nih. Ini ada jamaah kagak punya rumah, paling dia nyari kolong jembatan, itu disekat deh pakai kardus, itu disekat pakai kardus, itu rumah dia udah. Mandi di sungai, nyuci di sungai. Kadang kepala baru naro, Satpol PP datang, rumahnya dibongkar. Coba lu deketin, bang, mau mati nggak bang? Ya enggak lah mas.
Ya, coba lu tanyain, mau mati nggak? Ya enggak. Padahal udah setengah mati. Nah ini. Nah makanya jamaah itu dah. Ya insya Allah penghuni surga. Cuman mati dulu bib, lemes. Nah ini berbicara Isra Mi'raj. Ini adalah keajaiban. Disinilah Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan pertemuan beliau dengan Nabi kita Muhammad. Ini mungkin jamaah sering dengar deh, Rajab Syahrullah, betul? Sya'ban Syahri, Ramadan Syahru Ummati. Ini populer deh di mana-mana, insya Allah orang tahu. Kok di sini ada kalimat Rajab Syahrullah? Bukankah semua punya Allah? Betul. Semua punya Allah. Mulai dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Semua punya Allah. Tapi kenapa Rajab doang dibilang Syahrullah? Ternyata ini adalah momen pertemuan kekasih dengan kekasihnya. Kita dulu waktu kawin ya sama seorang wanita, yang laki LGBT, kita kawin dengan seorang, kebetulan kita nikahnya Rajab. Di saat waktu berjalan tiba-tiba datang bulan Rajab. Kadang kita, Neng, ini bulan kita. Nyambung nih, nyambung. Ini bulan kita, pertemuan kita. Inilah awal cinta yang kita bina. Ya, biasa deh, laki ngomongnya Masya Allah. Ya. Tapi ketika katanya orang laki itu ngebohongin bini kagak apa-apa. Ya, nggak dosa. Ya. Kenapa nggak dosa? Kenapa nggak disalahkan? Karena nggak ngerugiin orang. Beda kalau kita dagang barang jelek bilang bagus, ngerugiin nggak? Ngerugiin. Di pengadilan bohong, orang salah dibilang bener, rugiin orang nggak? Kalau kita bohongin bini, siapa yang dirugiin? Contoh nih, contoh. Kan kita nyenengin dia. Nih ada orang bininya rada-rada hitam, kita kan nggak ada ngomong, Neng, kayaknya yang paling putih Neng deh di kampung. Akhirnya di bini nyermin, kagak salah nih, nggak masalah. Karena ini aneh perhatiin, ini bini harus dibohongin. Karena kalau kita jujur nyari masalah, ya. Betul Bu? Betul, iya, nyari masalah. Ini dulu ada, saya punya jamaah, bininya kurus banget, kurus, kayak orang sakit. Dia ngeluh, kenapa? Aneh bilang, kamu mungkin terlalu jujur sama bini lo. Coba lu bohong-bohongin dikit. Dia rupanya jujur banget. Jadi dia kalau keluar ngelihat perempuan cakep, cerita sama bininya. Wah tadi gua kelihatan perempuan cakep, bininya makan hati. Terlalu jujur, terlalu aja dibohong-bohongnya. Alhamdulillah agak gemukan dikit sekarang tuh. Nah ini Isra Mi'raj. Bagaimana dikatakan terjadinya di bulan Rajab? Karena pertemuan Allah dengan Nabi. Dan di sini kita lihat ta'zim, pengagungan Allah pada beliau. Kalau kita ngagungin Allah mah udah hal biasa deh, nggak usah kita bahas. Ini Nabi diagungkan oleh Allah. Kita kembali ke belakang. Mungkin jamaah pernah mendengar ayat ketika Nabi Musa dipanggil menghadap untuk menerima Taurat di bukit Turisina. Ketika Nabi Musa sampai di bukit, Allah katakan, ya Musa ikhlaq na'laik innaka bil wadil muqaddasi tuwa.
hai Musa, lepaskan sendalmu, kamu berada di lembah yang suci. Giliran Nabi Isra Mi'raj, naik terus langit ketujuh, naik ke Sidratul Muntaha, naik ke Mustawa, naik ke Profil A'la, sampai Jibril tidak bisa lagi maju. Beliau tidak maju lagi, Nabi tetap maju. Nabi mana kau ya Jibril, kamu nemenin saya kok sekarang nggak maju? Lo taqaddam tu ihtaraq, kalau saya maju saya terbakar. Sampai beliau berada ala bisatil kudus, di pelataran kesucian. Udah kita nggak bisa bahas lagi, giga kita kagak mampu membayangkan, menggambarkan. Ini Nabi Musa waktu di Bukit Turi Sina, Allah suruh lepas sendal. Giliran Nabi Allah nggak nyuruh lepas sendal. Ini kita kalau ada orang datang ke rumah recehan, sendal buka ya, tolong jauhan dikit. Tapi kalau orang yang kita hormat, kita segan nyuruh dia lepas sendal. Ini nyambung nggak nih? Nyambung. Ini omongan rada-rada kuliahan dikit nih, cuman yang hadir recehan rata-rata nih. Tapi jamaah jangan marah ya, ini recehan nih yang bikin penghuni surga nih. Ya benar, memang kebanyakan penghuni surga orang miskin. Kan ada hadis, itola'tu alal jannah fara'aitu aktsara ahlihal fuqara. Kan memang benar, yang menemuin musola siapa coba? Mana ada direktur, jarang. Caleg itu biasanya datang kalau udah itu doang, ada perlunya. Kalau kita kan enggak, memang hidup di musola nunggu nasib ya. Kalau ada tahlilan alhamdulillah makan deh, kalau kagak ya udah tuh. Tapi jangan marah ya, ini Allah adil sih. Kita jangan nyangka nih orang yang kaya, orang yang pangkat tinggi enakan kita. Itu orang tinggi-tinggi, orang kaya, dia kalau kagak minum obat tidur susah tidurnya. Kita ngaji aja tidur, pulas mulu. Makan juga begitu. Orang kaya tuh yang banyak duit makan repot, sedikit. Kita ini acara nih, nampan naro nengok habis langsung. Tulangnya aja hilang, jangan ditelan juga tuh tulang tuh. Bayangin tuh. Berarti Allah adil dong. Dia cuman megang doang duit, kagak dia apa-apain. Duit miliaran, kawin lagi kagak berani. Gak ada gunanya duit. Gak ada. Mau makan enak kolesterol, asam urat, semua. Kalau kita kagak ada, check up nggak ada. Gak ada duit check up. Tahu-tahu kober aja, kober. Udah enak jadi orang miskin, nggak ada susah. Ya, cuman kagak enak orang miskin. Banyak orang nggak mau miskin. Kenapa nggak mau miskin? Karena nggak nyaman. Kita kagak didengerin kalau ngomong. Beda sama orang kaya. Orang kaya belum ngomong udah betul Pak, betul. Dengerin dulu, toil ngomong apaan? Kagak. Kalau orang miskin lu diem deh, ngabisin umur lu ngomong. Jadi orang nggak mau miskin karena kesian, ngomong kagak didengerin. Orang kaya belum ngomong aja udah betul, nah, itu alasannya. Nah ini kita hadir Isra Mi'raj ya. Nah ini yang ngerti kemuliaannya, orang yang ngerti ilmu, yang ngaji. Nah ini coba lihat majlis apa tuh namanya tadi, lupa deh. Najahut Talibin. Ini sudah alamat orang penuntut ilmu itu ya, insya Allah dia hadir tidak paham, itu alamat sukses. Itu ada nggak tahu apa itu hadis Nabi, yang jelas ada seorang ulama menyebut orang yang hadir ngaji ya, Allah kasih 7 faedah walaupun dia nggak paham apa yang dibahas. Hadir aja, hadir. Halo. Saya mau nanya sekarang jamaah, orang hadir majlis ada hadis itu dapat rahmat. Ada yang pernah hadir tahlilan nggak?
Ah, habis tahlil besek dibagi nggak? Yang tidur dapat nggak? Udah cukup. Malah dibangun sama sohibul bait, bangunin di bagian lo. Nggak ditanya baca apa kagak, enggak. Cuman ustadz biasanya dapatnya double. Nah ini masalah nih. Apa bininya dua? Oh tidak, bukan. Ada yang nggak punya bini dapat dua, ustadz. Ternyata ada riwayat as-sami wal qori syarikani fil ajr. Ya, kita persilakan Habib, Masya Allah Habib Umar, biar dikasih kesehatan. Amin. Ya, panjang umur. Amin. Ya, Masya Allah Habib. Ya. Tadi ngomong apa, lu paham nggak? Aneh lupa deh. Besek lu ingat. Makanya kita juga nggak berani ngomong panjang. Ini jamaah ini di memorinya makan, udah jujur. Udah aja Ustadz jangan pakai sokyahan ini ceramah panjang. Nanti diaminin loh jamaah. Amin bukan amin kabul, amin turun. Ya iya, kita sekarang lanjut sedikit ini. Peristiwa kita agungkan, muliakan. Dan tadi semua yang memuliakan Isra Mi'raj pasti jamaah pengajian, betul nggak? Nggak mungkin lihat panitia tuh, semuanya jamaah pengajian. Nggak mungkin preman jadi panitia, nggak mungkin. Pasti yang mengerti ilmu. Nah ini ilmu Allah senang kalau kita kumpul. Ya, yang paham nggak paham, katanya ini salah satu faedahnya tuh dapat rahmat. Terus apa lagi? Ya, dzakarallah biman indah. Allah sebut yang hadir. Ya, jamaah kalau kuliah kan yang absen dosen, kalau sekolah yang absen guru. Kalau kita hadir pengajian, yang absen Allah langsung. Sekalian dibanggakan di hadapan malaikat. Lihat tuh, hambaku hadir. Nah ini keselamatan sekarang, kesuksesan ada di kehadiran. Maaf, bukan kepahaman. Saya mau nanya, ini ada anak sekolah masuk kelas, dari masuk sampai pulang tidur, ditulis gaib apa hadir? Ayo jujur. Berani nggak gurunya bilang gaib? Ditangkap sama KPK. Nggak berani bilang gaib, itu hadirnya. Dan juga kelulusannya nanti itu dinilai ini Masya Allah, tidak apa jarang gaib. Ada kadang murid rajin apa pinter tapi gaib melulu, itu terancam tuh, bisa nggak naik kelas dia tuh. Jadi ini sekarang majelis kita hadir, ya hadir, ini hadir majelis, udah itu sudah. Apalagi faedah ma'iyatus solihin, orang hadir ngaji pasti yang disebut orang-orang soleh di kitab ini. Nah insya Allah nanti di hari kiamat kita sama orang soleh, orang baik diperiksa bareng-bareng, ditimbang bareng-bareng. Bayangin, ini nggak usah bicara akhirat ya, dulu itu kalau ada guru di depan diperiksa, itu petugas bilang, guru itu di belakang ikut guru ya? Iya, masuk, kagak diperiksa dulu. Kalau sekarang ikut ustadznya ada ketangkep, apalagi yang ngikut. Kagak ada harapan, ini cerita dulu ya. Nah ibu-ibu nyambung tuh, belakangnya apa, ketawanya belakangan. Gak apa-apa, ibu ketawa aja deh biar enak, biar asam uratnya kurang. Nah ini sekarang orang mati atu-atu nih ya. Makanya kesian ibu-ibu nih, laki tolong jangan disiksa. Ini banyak laki mati duluan ya, disusahin sama bini. Nah, sekarang bini kagak mau tahu, corona duit pada ini banyak yang macet, kesian tuh yang tadi dagang kagak bisa. Nah ini bini kalau
Kita ini muka kita berubah-berubah. Kalau uangnya bagus, muka kita cakep. Kalau kita kagak ngasih duit, habis deh. Wabillahi taufik wal hidayah. Ini kadang-kadang ibu-ibu nih, kita kan bini kita baru kasih duit ya, baru kita kasih duit. Akhirnya kan dia kan suka ngerumpi tuh sama ibu-ibu. Kita lewat, Bu, siapa Bu? Itu yayang saya, yayang. Iya, iya. Itu bapaknya anak-anak di rumah. Itu suami saya. Besoknya kita kagak ngasih duit, kumpul lagi, kita lewat, siapa Bu? Tahu siapa ya? Kesian lagi ya. Udah jamaah sudah ini deh. Karena banyak orang-orang ini kebanyakan sih takut sama bini. Udah ngaku aja udah. Ini nggak ada sekolahnya ya untuk berani sama bini, kagak bisa. Diapain kagak bisa. Ini ada dulu jamaah takut sama bininya. Akhirnya temen-temennya ngasih masukan, kamu sekali-sekali lawan tuh bini tuh, jangan pakai ini, lemes sama dia. Akhirnya dia pakai dia tuh, pulang tahu-tahu bilang, awas lo macem-macem, pulang sana ke rumah orang tuamu. Ini bininya dengar kagak pakai repot-repot, dia masuk kamar ngambil tas, bajunya dimasukin, lu yang pulang. Akhirnya keluar dikunciin pintu, tidur di musola. Akhirnya ketemu sohibnya tadi tuh yang ngasih masukan, kata dia, tolong jangan nasihati saya lagi ya, ini sekarang ini anak kagak bisa masuk rumah nih, bini ngonciin pintu. Jadi anak sudah dari alaiha nahya wa alaiha namut, udah begini udah. Nah ini salah satu ngilangin takut, bukan masalah bini, hadir ngaji. Wa nazalat alaihi sakinah. Tapi ini insya Allah di akhirat, orang-orang pada takut, pada kebingungan, orang yang suka hadir majlis mendapatkan ilmu, insya Allah mendapatkan ketenangan. Ya waktu juga lah yang membatasi kita. Saya minta maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.